Semua keadaan itu menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum kafir Quraisy, mereka merasa diinjak-injak dengan kekalahan besar tersebut. Kesedihan dan kemarahan Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahannya di dalam perang Badar itu. Tidak ada hal yang bisa membuatnya senang yang dapat menenangkan hatinya dari penderitaan itu. Singkat cerita, 7 hari kemudian Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan di sana dia meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan di bukit Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwah binti Harb bin Umayyah atau yang biasa orang kenal sebagai Ummu Jamil juga dimakamkan di kaki gunung itu bersama dengan Abu Lahab. Sementara itu, ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian tragis dari Abu Lahab. Yang pertama, bahwa Abu Lahab meninggal dunia karena terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Kubro. Disebutkan bahwa selama 3 hari, mayat Abu Lahab tidak dikuburkan hingga membusuk. Saat itu tidak ada orang yang berani mendekat. Hingga pada akhirnya, bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Maka kemudian kaum Quraisy menggalikan lubang kuburan untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab yang membusuk itu didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari jauh, orang-orang Quraisy melempari mayat yang bau busuk itu dengan batu, hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar tertutup rapat oleh timbunan batu. Sementara riwayat kedua menyebutkan, penyebab matinya adalah karena dipukul oleh Ummu Fadl, yaitu istri dari Sayyidina Abbas, yang ketika itu marah karena budaknya, yaitu Abu Ro'fi, dipukul oleh Abu Lahab. Karena Abu Ro'fi menampakkan kegembiraannya di depan Abu Lahab setelah mengetahui bahwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah tahu budaknya dipukul, kemudian Ummu Fadl mencabut tiang kemahnya lalu memukul kepala Abu Lahab sambil berkata, "Beraninya kamu memukul budakku saat majikannya sedang tidak ada." Kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas dia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Setelah 7 hari kemudian, luka parah itu kian membekas sampai ke otaknya, hingga menyebabkan pembusukan dan akhirnya Abu Lahab mati di hari itu. Lalu riwayat ketiga mengatakan bahwa suatu ketika Nabi SAW melintasi jalanan di area itu, istri Abu Lahab kemudian berniat melempari beliau dengan ranting berduri. Nah, ranting berduri ini dibawa oleh istrinya Abu Lahab di pundaknya. Saat akan melempar, ranting-ranting itu justru terjebak di kerudungnya sendiri. Dan seketika itu, tiba-tiba tanah bergerak dan menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya, yang saat itu suaminya ini sedang berjalan di depannya. Keduanya pun tewas seketika di tempat itu. Abu Lahab mati sebelum sempat menyadari perbuatannya dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Quran Surat Al-Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.